Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir maghdubi 'alaihim waladdallin. Krisna Jaya yang dalam kondisi seminggu terakhir ini kurang sehat Pak Camat, ya mudah-mudahan hari-hari ke depan dapat bergabung dengan kita, segala obat yang dimakan dapat menyembuhkan segala penyakitnya. Itu harapan kita. Kemarin ya saya hanya mengingatkan kepada beliau, apa tidak ada, karena minggu-minggu kemarin juga saya berhalangan karena ada sesuatu dan lain hal. Ibu Paica juga bersama Bu Eka ada kegiatan, maka tidak ada yang mengingat acara ini. Maka kemarin saya coba berkomunikasi dengan Pak Agus, beliau juga menyampaikan segera tolong di TL Pak, saya lupa mengingatkan, dan saya sebenarnya sudah berencana, kata beliau. Inilah yang kita laksanakan untuk pagi ini. Apa rupanya untuk pagi ini? Inilah doa. Nah, untuk itu ini adalah sebenarnya evaluasi kita. Itu yang pertama. Apakah kita sudah siap hari Senin untuk ujian? Sudah siap? Bagus. Mana evaluasinya? Yang pertama, begini. Sekolah ini kalau melihat tuntutan akan meluluskan orang-orang ya bebas saja begitu. Apa indikatornya bebas saja begitu? Saya sudah menyampaikan tadi. Anda yang model itu kami tempelkan, maka akan ada sesuatu yang tidak bisa terlupakan. Jadi terus terang untuk saat ini nanti Bu Paica pembagiannya ada nanti simbolis. Setelah itu Bapak Ibu mohon motivasi Pak agar mereka kelak menjadi masyarakat yang berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian juga bagi Tuhan kita yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata kurang yang berkenan, saya sendiri mohon maaf, dan mudah-mudahan kita diberkati seluruhnya. Selamat pagi. Masih, terlambat sih. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Simpang Titip kepada Bapak Samsudin SAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tidak perlu diulang ya. Semangat kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillaha fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilmi walau bisin.
Yang saya hormati Bapak Albert yang hari ini aku Kepala SMA 1 Simpang Kritik karena mewakili Pak Risnan Jaya, dan kita doakan agar Pak Kepala Sekolah kita Pak Risnan Jaya segera sembuh dari penyakitnya. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Bidang Kurikulum, yang saya hormati Ibu sebagai guru BK, Ibrat tugasnya Ibu luar biasa ya. Yang saya hormati Kepala Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Pak Kiainya, guru agama di SMA 1 Simpang Kritik, dan Bapak Ibu semuanya yang merupakan wali kelas dari kelas 12 yang pada hari ini bersama-sama kita satu niat, satu tujuan untuk mensukseskan ujian sekolah kita, sehingga kita semuanya bisa berhasil, sukses dan lulus 100%. Ada yang tak ngamin? Ada yang tak ngamin nih? Ada yang tak ngamin? Amin semua ya. Baik. Juga tentunya para siswa dan para siswi calon penerus generasi bangsa ini yang nantinya sebentar lagi mungkin 3-4 tahun ke depan akan menggantikan posisi kita semua yang ada di sini. Yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini terutama saya bisa berdiri di depan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Simpang Kritik ini, dan beserta bapak-bapak, ibu-ibu, guru yang hadir, dan tentunya atas ridho dan izinnya sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga para siswa dan siswi ini bisa menjaga kesehatannya dan bisa sehat ketika menjalankan tugasnya sebagai siswa untuk menjalankan ujian sekolah nanti. Karena sehat itu sangat penting. Anak-anak semuanya, salawat salam tentunya mari tak lupa kita curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah sungguh sangat banyak berjasa di dalam dunia pendidikan ini khususnya. Beliau mendapatkan pembelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, dan sampai akhir ini ilmu itu berkembang dan berkembang sampailah kepada para guru-guru kita, dan tentunya dari guru-guru kita kepada siswa-siswi semuanya, dan nanti juga akan menjadi guru-guru di antara anak-anak semua. Terima kasih Pak Albert. Saya disuruh berdiri di sini mengingatkan kembali saya menjadi seorang guru di tahun 2001 ya, terakhir 2001 itu saya diangkat jadi kepala sekolah tapi tetap menjadi guru. Kemudian 2006 masih diangkat jadi kepala sekolah, cuma mutasi tapi tetap menjadi guru.
dan seterusnya. Jadi perlu saya sampaikan, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Siapa sih Pak Camat yang sekarang ini? Pak Camat calon mati ya kan? Semuanya camat, calon mati. Maka karena kita semuanya calon mati dan pasti akan mati, maka persiapkanlah bekal kita untuk mati. Tadi sudah baca Yasin ya, baca Yasin bersama. Dan bukan berarti baca Yasinnya hanya cukup di sini, apalagi pada bulan Ramadan ini kita baca Yasin atau baca Al-Quran itu setiap ada kesempatan. Pada sholat wajib baca entah lembar atau 2 lembar atau sejuz atau 2 juz. Kalau kamu punya cita-cita ingin khatam Al-Quran dalam waktu 1 bulan ini, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Itu kata pasti itu yang membuat kita bersemangat. Jadi baik, ini berapa jam Pak? Berapa jam saya harus berdiri di sini? Apa tahu nanti ngalor ngidul karena memang selama jadi guru. Puasa semua? Ada yang tak puasa ya? Ada yang tidak puasa. Tapi dia tetap menghormati kita yang berpuasa. Jadi kalau saya bisa perkenalkan diri saya ini ya, masa kecilnya itu yang saya dilahirkan di Desa Kundi. Dulu tidak ada Bukit Terak, tidak ada air menduyung, yang ada itu adalah Desa Kundi yang di sana masuknya lewat Simpang Kelangas, jalannya becek-becek. Masih dikatakan orang Desa Kundi pada waktu itu terisolir. Ya. Kalau sudah masuk Kundi susah keluar. Jadi suatu kemerdekaan luar biasa bagi kami pada waktu itu ketika keluar ke jalan hitam. Jalan hitam itu jalan aspal. Orang Kundi pada waktu itu masih apa itu ya? Masih heran. Mungkin masih belum terbiasa dengan jalan hitam, dengan jalan aspal. Itu cerita zaman dulu, ya, cerita zaman dulu. Kalau zaman Pak Sahrul dan Pak Rudini sudah, ya, sudah zamannya sudah lumayan, ya. Walaupun juga masa-masa kecilnya mungkin jalan antara Pelangas dan Kundi belum diaspal waktu itu, tetapi jalannya sudah agak bagus. Saya berasal dari keluarga nelayan. Ada yang bapaknya nelayan di sini? Ada. Ya ada ya. Iya. Zaman dulu banyak hasil nelayan itu. Udang itu banyak. Kadang-kadang ya orang Kundinya punya beragak-ragak. Bukan beragak-ragak, tapi beragak-ragak. Banyaknya. Ikan selangat juga begitu. Kalau kena pukat, penuh pukatnya dengan ikan selangat. Dan hasil laut yang lainnya luar biasa. Tetapi pada waktu itu harganya belum menunjang. Nak ngambil ikan selangat, ambillah ketika pulang mukat. Nak ngambil ketam, ambillah ketika pulang mukat. Ya. Nak ngambil udang, ambillah ketika itu. Karena memang tidak ada. Kawan-kawan yang berkebun nanas, berkebun ubi pada waktu itu tukar Pak Ngah megale dengan ikan asin. Tukar Pak Ngah nasi merah dengan ikan, dengan udang, dengan ketam. Begitu di zaman ya, kita para siswa semuanya yang hadir di sini tentunya tidak lagi
mengalami kehidupan seperti itu. Kami juga masih menemukan bahwa beli beras sekilo nanti dimasak sedikit ya, mungkin setengah kaleng gitu, setengah kaleng susu dicampur dengan sagak. Nah, saya masih menemukan itu. Sagak tahu? Ubi yang itu namanya sagak. Ada dengan jagung ya. Kalau sekarang mana ada? Apa yang dimakan sekarang itu? Burger, roti, kue, nasi pun sudah tak enak lagi gitu. Lauknya luar biasa. Tetapi dikundi pada waktu itu setidaknya kalau lauknya aman, walaupun ubi, lauknya tetap udang. Ya, udang panggang bisa, silakan dipanggang, silakan digoreng dan sebagainya. Perlu saya sampaikan itu adalah, jadi saya sampai di sini sampai sekarang ini dengan usia sudah 57 tahun, 57 tahun lebih, dan akan berakhir masa tugas saya sebagai PNS sekitar 6 bulan lagi. Jadi 6 bulan itu berarti 58 tahun. Akan mengakhiri masa tugas saya insya Allah jika dipanjangkan umur sampai 6 bulan lagi. Dibanding anak-anak lah tua, kirinya lah tua, ada uban. Padahal uban itu bukan berarti ukuran tua. Tapi walaupun lah tua, semangatnya masih mau muda. Tadi dengan anak-anak semangat, ikut semangat ya. Jadi ketika sekolah sama dengan kamu semuanya, sekolahnya di SD, di sekolah dasar yang ada di Kundi itu ya. Waktu itu kalau mau sekolah masih disuruh megang ini. Pernah enggak para siswa ini mendengar? Kalau mau sekolah harus bisa memegang telinga dari begini. Kalau telah sampai memegang telinganya sudah bisa dipegang, artinya sudah bisa sekolah. Dulu Pak, kalau mau sekolah, saya ini mau sekolah. Coba pegang dulu telinganya. Kalau sudah bisa pegang telinga sebelah ini, berarti kamu sudah bisa masuk sekolah. Kalau kadang-kadang dipintir-pintir macam ini, kalau memang belum bisa ya belum bisa. Ya, jadi umurnya kira-kira kami waktu itu masuk sekolah umur 8 tahun. Kalau sekarang ini 6 tahun sudah bisa masuk. Sudah ketuaan. Dan memang perkembangan ilmu pengetahuan di masa itu, kalau bukan sudah agak matang-matangnya jadi siswa itu ya sulit ya. Masih sekolahnya masih sulit, gurunya masih sulit ya. Guru itu 1 guru, 2 guru ya untuk 6 kelas. Kalau sekarang setiap kelas banyak guru ya, guru kelas. Jadi setelah itu tetap tamat SD, mau sekolahnya ke SMP atau MTS kalau sekarang ya nggak ada SMP di Kundi itu, belum ada. Kalau sekarang udah ada. MTS belum ada di Kundi pada waktu itu, maka kita harus belajar atau melanjutkan keluar. Salah satunya karena kita termasuk orang yang tidak mampu ya. Orang tua kita keluarga nelayan itu kata orang ketika ke laut pakai pengayuh, ketika pengayuh masuk mencelup dalam air maka pengayuh itu basah, betul? Ketika air pengayuh yang di pengayuh kita itu kering juga lah duit nelayan. Lama tak duit nelayan itu ada? Kan enggak ya? Ketika pengayuh kita tadi yang basah tadi kering, maka kering pula lah duit nelayan, ya duit nelayan. Tapi mudah-mudahan sekarang tidak seperti itu. Nelayan harus nelayan yang pintar, nelayan yang
sekolah, nelayan yang modern. Tidak seperti zaman dulu. Lalu melanjutkan MTS saya di Penyampak, ya, di Penyampak. Jadi kalau Pak Camat di sini sudah langsung ojok-ojok jadi Pak Camat, tidak mungkin. Perlu perjuangan. Jangan tidak mungkin saya ini mau jadi camat, tidak mungkinkah saya ini akan menjadi Pak Albert, nanti jadi guru SMA, karena bapak tidak mampu, keluarga tidak mampu, duit tak ada, ya. Tetapi yang penting kita punya semangat, ya, semangat. Nah, ketika mau pergi sekolah itu pun kita bersama orang tua harus rapat kecil dulu. Bagaimana ini? Ya, harus berdiskusi. Jadi supaya sukses, supaya berhasil itu ada toleransi antara orang tua dengan kita. Kita harus semangat, orang tua pun harus semangat. Kalau orang tua saja semangat, kita tidak semangat, tidak jadi apalah. Ya, kita saja semangat, insya Allah orang tua menjadi semangat. Karena pasti orang tua itu bercita-cita bahwa anakku, hendaklah engkau menjadi orang bukan seperti aku. Kalau saya seorang nelayan, kamu jangan menjadi seorang nelayan. Rubahlah nasib keluarga kita menjadi lebih baik. Ya, kalau kita keluarga yang tidak punya pendidikan, di belakangnya nenek kakek kita harus merubah bahwa kita termasuk orang-orang yang berpendidikan. Apalagi di masa sekarang ini gampang, katanya dunia dalam genggaman Anda. Ini dunianya ya. Mau tanya apa di sini? Ya, kalau ke Pangkal Pinang susah nyari mobil, pencet saja Grab. Minta Grab datang ke sini, jemput saya. Jemput dia, datang ke kita. Betul? Betul. Di Jakarta, kalau kita ke Jakarta susah, nggak ada sanak, nggak ada family, nggak ada kawan, nggak ada apa. Pencet saja Grab, pulang antarkan saya ke mana umpamanya, ke Masjid Istiqlal umpamanya. Pasti diantar. Sekarang begini, apalagi yang lain-lainnya, banyak yang lain. Kalau beli tiket dulu harus ke Pangkal Pinang, beli tiket pesawat itu. Sekarang pencet saja di rumah, beli tiket. Betul? Betul, tiket pesawat ya. Yang penting ada duitnya tadi untuk bayar. Kalau tidak bayar tidak jadi juga, ya. Nah, begitu perjuangan. Ya, saya sampaikan perjuangan. Dari MTS mau ke sekolah, saya kebetulan sekolahnya PGA, Pendidikan Guru Agama. Maka tadi Pak Albert bilang saya ada kaitannya dengan Pak Ustadz gitu. Guru agama. Ya. Di Pangkal Pinang itu karena memang orang tua tidak mampu, kita harus bekerja sebagai membantu kehidupan orang tua. Ya, maka saya melamar sebagai kenet, Pak. Kenet truk. Nah, kenet truk berarti. Kenet truk. Tahu truk? Apa gawe ya? Ngisi pasir dari padang pasir, belah TITI seladi ke mobil. Luar biasa itu pinggang sakitnya Pak Albert. Itu kan. Nggak penuh semobil. Ya, dikasihlah gajinya waktu itu 750 rupiah. Tapi namanya Pak waktu itu 750 rupiah. Ya. Sehari bisa 2 mobil. Kalau kedua, ya, ada kapal 2 ya, 2 mobil. Bisa, ya, beli susu malah, bukan hanya beli beras. Karena sambil sekolah sambil bekerja. Malamnya harus belajar, ya, bekerja dan belajar, penuh
perjuangan. Hanya saya berpikir pada suatu saat nanti saya pasti bisa. Nah, gitu. Ya. Jadi harus kita pastikan kita pasti bisa. Pasti dalam arti tidak mendahului kadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bicara tentang pada satu saat nanti saya pasti bisa. Itu saya pikir tidak mendahului kadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita mengatakan pada suatu saat nanti, kita tidak memastikan besok saya bisa. Bulan depan saya harus punya motor atau saya pasti punya motor. Kalau begitu, kita sudah mendahului ketentuan Allah. Tapi pada suatu saat saya pasti punya motor. Saatnya itu yang proses Allah yang akan membantu kita. Jadi ada campur tangan Tuhan, campur tangan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang kita akan cita-citakan. Lanjut berikutnya, proses selesailah yang namanya PGA tadi. PGA itu pendidikan guru agama, jadi guru agama. Ya. Saya pernah bertanya sama guru saya di PGA dulu, Pak, guru agama ini apakah bisa menjadi kepala sekolah? Ingin jadi kepala sekolah ternyata waktu itu. Apakah bisa jadi kepala sekolah guru agama ini? Karena dulu rata-rata yang jadi kepala sekolah itu pasti guru umum. Ya, karena guru umum itu banyak. Dan ternyata pada tahun 2001 saya diangkat menjadi kepala sekolah. Teruslah berangkat menjadi kepala sekolah. Beberapa tahun kemudian diangkat menjadi pengawas sekolah. Bukan pengawas agama, tetapi pengawas umum, pengawas sekolah umum. Itu. Kemudian jadi pengawas 10 tahun lebih. Ada tawaran dari Pak Bupati, maukah jadi camat? Waktu itu saya katakan jangan dulu waktu itu. Tapi ini tadi tidak pakai tanya-tanya, langsung kirim data, suruh jadi camat. Jadilah saya camat, sudah 2 tahun lebih. Ya, sebelumnya saya berpikir apakah bisa itu? Ya, apakah bisa menjadi seorang camat? Tetapi alhamdulillah, walaupun bukan bisa sebenar bisa, tetapi kita bisa menjalaninya. Sampai hari ini masih belum ada keluhan-keluhan dan masih belum ada hal-hal yang berarti yang membuat kita tidak betah. Alhamdulillah, insya Allah kalau memang diizinkan Allah Subhanahu wa taala, 6 bulan lagi selesai tugas kita, berarti kita melaksanakan tugas sebagai camat ini berakhir dengan baik insya Allah nantinya. Amin. Saya ingin pantun dulu ya. Biar semangat. Tadi saya cerita tentang perjuangan. Ular kobra datang melilit. Borong pipit dan walang sangit. Hidup tidak akan terasa sulit. Belajar harus sengit, berdoa pun harus langit. Jadi yang namanya suatu keyakinan kita bisa, apalagi dalam menghadapi ujian ini, jangan kita merasa stres dulu. Stres, pandai gak ya Allah, pandai gak lulus gak ya Allah, kok itu namanya stres ya. Stres. Kalau udah stres, habis ilmu pun yang ada itu. Ya, badan bekerja, perut rasa apa itu, jantung berdebar-debar. Ya, ketika menghadapi ujian tidak harus seperti itu. Ya, kita harus yakin. Yang namanya yakin itu harus ada 3 kekuatan.
Ya, harus ada 3 kekuatan yang kita miliki. Pertama, kekuatan hati. Kedua, ucapan kita. Kemudian tentunya harus diusahakan dengan perbuatan kita. Jadi ketika kita ingin ujian, mau lulus, kita berniat dengan hati yang ikhlas dan tulus, ya Allah, kita akan berhasil. Kemudian tentunya ucapan kita, saya harus bisa. Kemudian tentunya belajar. Kita ini tidak ada bedanya antara orang kaya, orang miskin, orang jelek, orang yang berbakat, orang yang tidak berbakat. Diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari semalam itu 24 jam. Tinggal kita yang melakukan, memanfaatkan 24 jam itu. Kita diberikan secara adil. Kamu semuanya dapat 24 jam sehari semalam. Hanya saja 24 jam itu, mana yang mengambil lebih banyak jamnya untuk belajar? Kalau kita banyak mengambil jam kita untuk main game, ya hasilnya game itulah. Kalau kita dalam 24 jam itu banyak membagikan waktu untuk membaca Al-Quran, ya hasilnya nanti insya Allah pahalanya akan berlipat, apalagi di bulan puasa ini. Kalau 24 jam itu banyak kita ambil untuk tidur, ya tidur itulah dapat mimpi paling. Ya, kenapa anak-anak yang mahasiswa yang kuliah maupun di Jakarta maupun di Jogja maupun di mana saja berada, ada yang 3 tahun S1-nya selesai. 3 tahun dia selesai S1-nya, mendapat titel sarjana. Karena dia banyak mengambil waktu 24 jam itu untuk belajarnya, ketimbang yang 5 tahun baru selesai. Yang 5 tahun baru selesai itu ngapa? Banyak tidurnya. Ya ajak, yuk kita menyelesaikan ini kerja kelompok daungan tidak. Ketika kita diajak untuk melaksanakan skripsi, biasanya yang sering banyak mahasiswa itu gagal. Nantilah slow aja, santai mo. Asa agi kena kirim duit, agi lancar lah. Santai mo. Yang ngirim duit yang tak santai. Kamunya santai, dikirim duit, Pak, tak duit juta, kirim. Santai, kamunya kena beri duit. Yang ngirim duitnya itu yang tak santai. Kelengap, ngaret. Ya, walikan, berpula, apalagi umumnya gawe rumah, buat rumah orang dan sebagainya. Karena kamu atau mahasiswa itu mengambil waktunya kebanyakan untuk tidur. Jadi kita bisa menghitung umur kita ini dari 24 jam itu. Setiap hari kita gunakan tidur berapa jam, kita gunakan belajar berapa jam. Siapa yang menentukan itu? Kita. Ada niat dari kita. Begitu juga ketika kita mau ujian ini, lebih baik, lebih cepat memulai daripada baru nak mulai ketika nak ujian besok. Ya, lebih baik kita lebih cepat memulai dari awal ketimbang kita memulainya hampir daripada ujian. Itu sangat membahayakan hasil ujian kita nantinya. Anak-anak semuanya atau siswa-siswi yang berbahagia, ya. Tadi saya katakan bahwa untuk kesuksesan itu kita harus punya keyakinan, dan keyakinan itu harus ada gabungan antara ya ucapan kita, hati kita,
dan perbuatan kita. Kita yakin bahwa kita akan bisa. Tidak ada gunanya juga IQ kita tinggi, tetapi pemalas. Tinggilah IQ-nya, tapi pemalas. Akan lebih baik yang punya IQ-nya rendah, tetapi dia rajin belajar. Yang mengambil waktunya untuk belajar itu lebih banyak dari ketimbang tidur dan ketimbang bermain yang tidak bermanfaat. Ingat itu. Jangan kita bangga dengan IQ tinggi lalu bermalas-malasan. Kalau mau sukses tentunya walaupun IQ kita rendah, kita akan berhasil dan lebih cepat suksesnya ketimbang dari orang yang IQ-nya tinggi. Apalagi IQ tinggi di bawah sombong, hancurlah itu. Hancurlah itu semuanya. Baik. Selanjutnya, tidak lepas dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus kerja keras. Harus kerja keras. Tanpa kerja keras, tanpa belajar keras, kita akan sulit untuk mendapatkan kesuksesan itu. Jadi sekali lagi pada siswa-siswi yang akan menghadapi ujian ini, tenang ya, jangan berpikir ke depan, pikir dulu yang harus kita kerjakan hari ini, besoknya. Jangan stres ya, jangan hanya dipikirkan, tetapi harus dikerjakan. Dipikirkan melulu, tidak habis-habis, tidak selesai ya, itu. Lalu kalau kamu akan memulai sesuatu yang baik menurut kita semua, kita tidak perlu menjadi orang hebat dulu. Dan jadi orang hebat dulu baru akan memulai sesuatu. Tetapi kita harus memulai dari sekarang agar menjadi orang hebat. Harus saya, jangan nunggu kita hebat baru kita memulai, tetapi memulailah dulu, insya Allah akan menjadi orang hebat. Orang hebat, orang yang berkualitas. Maka tadi Pak Habib bilang, janganlah mikir kawin dulu, berkembang biak dulu Pak ya. Kalau di dalam istilah stunting di kecamatan itu anak gendong anak. Dianya masih anak-anak, tapi sudah gendong anak. Anak gendong anak namanya Pak ya. Itu stunting. Kenapa dikatakan stunting? Kalau anak gendong anak, anak itu berusia di bawah 17 atau 16 tahun, itu masa pertumbuhan, masih perlu makan gizi kuat, makan banyak ya. Betul. Ketika Anda lahirkan, bukan melahirkan lah, katakan ketika Anda hamil, punya drum band di depan, itu di dalam itu ada bayi. Bayi itu juga memerlukan gizi yang kuat. Ketika kamu gizinya hanya sedang-sedang saja, pasti yang kalah adalah si bayi. Emaknya karena sudah agak dewasa, makannya berebutnya kuat, makannya itu di dalam itu ya. Nah, berebut makan masuk. Haknya makan apa jadi nggak jadi. Makan belacan kena, makan apa kena. Jadi anak yang di dalam kalau belacannya kepedesan lah gelisah dari kepedesan yang di dalam ya. Yang dikhawatirkan adalah nanti ketika keluar lahir anaknya menjadi stunting. Kenapa? Anaknya yang di dalam tadi kalah makan sama maknya. Gizinya di dalam itu. Maka jadilah stunting, anaknya stunting. Kalau anak stunting itu dia akan lambat berpikirnya atau juga pertumbuhannya lambat. Jadi generasi sekarang ini mak-maknya lagi masih kecil, anaknya tadi tambah
kecil. Jadi keturunan kecil-kecil. Padahal banyak cewek-cewek itu yang menginginkan suaminya itu adalah besar tinggi, tegap. Itu adalah untuk merubah keturunan, biar tidak seperti maknya kecil, biar ganteng-ganteng, besar-besar tinggi gitu ya. Tapi kalau nikahnya masih di bawah umur, ya itu nanti akan menjadi kecil dan pendek. Masih mendingan kecil tetapi otaknya pintar. Ya, masih mendingan, tapi ini masih kecil, tambah lagi otaknya tidak berkualitas. Coba kalau saudara-saudara ini menjadi orang yang berkualitas. Ya, saya pernah sama Pak Albert juga ya, mengundang dulu narasumber dari Jakarta, ya, untuk acara pendidikan Pak di itu ya, di Peltim, ya, yang ngomong. Awalnya ngomong banyak, Pak Bupati ngomong di situ, ngomong sini, ngomong. Akhirnya dia yang ngomong. 1 jam lamanya dia ngomong. 1 jam. Ini orang berkualitas. Kalau orang yang tidak berkualitas, ngulau sehari semalam, tidak sampai bayar, kan? Ada mulai akhirnya tidak bayar. Tapi orang yang berkualitas, dia 1 jam bicara di depan peserta, itu uang sakunya dikasih 40 juta, ya, uang sakunya, honornya dikasih 40 juta, transportnya Jakarta sama Bangka itu dibayar pulang pergi. Kalau dia 1 juta pulang, 1 juta pergi, berarti 2 juta. Makannya ditanggung, makannya pasti yang hebat-hebat, ya, karena dia orang hebat. Tidurnya ditempatkan di hotel yang termewah di kota itu. Orang yang berkualitas. 1 jam ngomong dapat 40 juta, ya. Kemudian segala keperluannya, mobil antar jemput antara Mentok dengan Jakarta, antara Mentok dengan Pangkal Pinang, itu juga ditanggung semuanya, diservis baik-baik. Itu bagi orang yang berkualitas. Bikin nggak jadi orang berkualitas? Ingin. Suatu saat pasti bisa. Tapi jangan apa itu ya? Jangan lemas. Suatu saat pasti bisa. Itu artinya semangatnya tidak kecil. Harus semangat. Suatu saat pasti akan bisa. Jadi para siswa dan siswi yang bentar lagi akan sukses di SMA ini, ya, tinggal beberapa hari lagi. Janganlah disia-siakan. Jadi gara-gara 1 minggu ini sebelum ujian, hilanglah usahamu selama 3 tahun ke belakang. Tekor dah. Tekor. Ya, usahanya sudah 3 tahun yang lalu, hampir 3 tahun ya, gara-gara banyak bermain, banyak tidak serius, ketika menghadapi ujian yang menentukan tentang lulus atau tidak lulusnya nanti di ujian nanti, maka kamu akan gagal. Itu akan menjadi rugi dan menjadikan kita nyesal tak habis-habisnya. Yang salahnya kepala, nanti yang salahnya dinding, dipukul-pukul, budu teman koi, agak teman koi, baru marah kayak diri, ya. Apa gunanya? Apa? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Walaupun sentak kepala sampai berdarah ke beton, lulus dah? Lulus. Ada yang sampai lebih baik aku mati, mohon untuk diri, selesai dah? Iri ya selesai. Iri yang selesai, ujian tak selesai? Tak selesai juga. Maka itu anak-anak semuanya, ambillah manat dengan menggunakan pada suatu saat saya pasti lulus. Pada suatu saat saya akan menjadi seorang sarjana.
pada suatu saat saya akan bisa menjadi seorang guru seperti Pak Albert. Pada suatu saat saya akan bisa dan bisa. Asal kita punya semangat yang tinggi. Yang penting adalah antara doa dan usaha dan ikhtiar harus seragam. Seperti pantun tadi mengatakan, ya, kerjanya juga harus sengit, ya, doanya juga harus selangit, ya gitu. Selangit artinya galak, ya, galak sering. Saya pantun lagi. Anak suka pantun nih. Pergi memancing ikan bambang, yang dipepes ikan selangat. Ilmu beserta iman haruslah seimbang, supaya yang didapat bisa bermanfaat. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang penting kita semua punya semangat, dan semangat itu kita gunakanlah kata-kata pada suatu saat saya bisa, ya, tidak harus pada bulan depan saya harus dapat motor. Kalau begitu sudah salah. Kita sudah menentukan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ini adalah ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat itu berarti kapan saja Allah yang menghendaki, kita akan menjadi orang-orang yang kita idamkan, yang menjadi seorang guru kah? Pasti di sini bermacam-macam cita-citanya. Ada yang menjadi guru pingin? Ada. Apa ngelihat guru sari ada ungang? Guru itu sari ada? Ada ya? Nah berarti ada ungang jadi guru. Apa ingin menjadi seorang administrator? Bekerja di kantor? Ingin gawi sikit, duit bina ingin gitu kan? Ada yang ingin menjadi tentara? Wah itu hangat itu. Harus menjadi suatu saat kita bisa jadi tentara. Ada yang ingin menjadi dokter? Ingin? Ngapa ingin? Asa apa? Asa periksa-periksa dapat duit. Yang jelas suatu pekerjaan itu adalah memang yang membuat kita betah bekerja adalah sesuatu pekerjaan yang kita cinta. Bapak Ibu guru ini mencintai pekerjaannya, ya. Ibu BP itu harus membentuk yang bengkok-bengkok menjadi lurus. Rambutnya yang panjang tadi. Jadi ibu ini bawa gunting nanti, ya. Udah siap guntingnya besar. Kenapa tidak pakai gunting rumput? Gunting rumput yang begini. Jadi intinya kalau memang bercita-cita ingin digunting oleh Bu Guru, nah panjangkan rambutnya. Setiap kali minta gunting sama Bu Guru. Lama-lama dipentung Bu Guru dengan gunting. Ya, ini tugas Ibu BK-nya, ya, tentu berserta dengan wali-wali kelasnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tadi Bapak Albert menyebutkan selamat pagi, saya juga bisa. Semangat pagi. Semangatnya kencang. Harus dimulai dari dalam hati. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kemudian para siswa-siswi semuanya, pada intinya jangan kita berpikir kita ini seperti ini dan tidak akan menjadi seperti nanti. Nah, penting itu adalah kita pikir suatu saat kita pasti bisa. Apakah kita ini dari keturunan yang tidak mampu? Apakah kita ini dari termasuk orang yang IQ-nya rendah? Ya, itu tidak menjamin bahwa IQ yang tinggi tadi
menjadi lebih sukses ketimbang orang yang IQ-nya rendah. Ketika orang yang punya IQ rendah rajin, giat, sengit, ya, pasti kita akan bisa melampaui atau melebihi dari orang-orang yang ber-IQ tinggi. Itu camkan itu ya, siap ya, jangan takut, kerjaan terus ya. Ini karena semua dimulai dari yang kecil. Sama Pak Albert juga dulunya tidak seperti sekarang. Albert dulu dengan Albert sekarang beda. Ya, beda. Pak Rudini itu juga begitu. Pak Rudini itu ya, kalau karena saya tahu dari masa kecilnya sampai besar sekarang sudah begitu. Dulunya tidak seperti itu. Karena termasuk Pak Rudini ini murid saya ya. Pak itu juga murid saya ya. Jadi saya ini lahatok guru bukan Pak Guru lagi. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Bapak Ibu guru semuanya, mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan sekilas kecil ya, pengalaman-pengalaman yang dapat saya sampaikan. Dan kepada siswa-siswi semuanya juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memberi motivasi. Semoga suatu saat nanti kakak kelas ada yang menjadi dokter, guru, polisi, tentara, atau mungkin menjadi presiden. Tepuk tangan bagi kita semua. Selanjutnya pengarahan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Faiza SPD dipersilahkan. Saya juga mohon izin berdiri Bapak ya, karena ingin menyapa di bagian belakang yang ternyata sudah nyender ke dinding, sudah berubah arah, tidak lagi melihat ke depan. Saya lihat ya. Yuk, yang masih nyender-nyender coba kesini dulu, saya mau lihat wajah-wajahnya coba. Biar kelihatan, karena kalau di sana nggak kelihatan kayaknya. Yang di sini juga tolong ngadepnya ke depan ya, jangan ke cewek-cewek. Yang cewek-cewek juga nggak usah ngadepnya ke cowok-cowok dulu ya. Ya, sebentar saja. Oke, ya, yang masih berdiri mohon duduk. Ya, yang masih pakai topi tolong topinya dilepas. Nah, oke, kopiah juga dilepas. Karena saya tahu ada sesuatu yang ditutup. Sisi ya apa-apa jurusan IPA enggak ada, kita nggak pernah memandang seperti itu. Kalau saya bedanya kebetulan saya cuma ngajar kelas IPA. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa anak yang mungkin jurusan IBB maupun syarat kamu lulus itu mengikuti ujian akhir, ujian sumatif, baik itu praktek maupun bila perlu. Ya, jadi nggak ada alasan untuk kamu tidak ikut. Memang kamu sudah melihat di jadwal mungkin ya, ada jadwal ujian susulan. Tetapi ujian susulan hanya diperuntukkan bagi kalian yang memang ada uzur, ada halangan yang persiapan nerima ijazah. Saya sebelum nerima belangko ijazah biasanya nerima undangan pernikahan. Nggak lama tuh biasanya. Benar-benar mencukupi syarat untuk meluluskan diri dari sekolah, ya. Tiba-tiba saya terima undangan. Baru 3 hari, nyes banget rasanya. Wah, kok nggak kepikiran ya mau melanjutkan dulu pendidikannya, mau mematangkan. Joget-joget saya nggak tahu apa kepentingannya ya.
Anda